Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Maju lagi ke gerakan bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Amin. Apa kabar saudara-saudara? Maju ke gerakan anak-anak Tuhan. Percaya apa yang Yesus ajarkan, yaitu bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya. Apa kabar kita pagi hari ini ya? Mari kita mulai hari dengan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Pagi-pagi kita sudah memulai hari dengan berdoa, berserah kepada Tuhan. Dan selalu saya mau katakan, survei menyatakan orang yang bangun dengan berdoa dan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan lebih sehat daripada orang yang bangun tergesa-gesa. Lebih sehat daripada orang yang bangun tergesa-gesa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat kemurahan. Haleluya, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah besertaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku susah, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau yang layak kami puji,
Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan. Engkaulah Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Engkaulah Yesus Kristus Tuhan, layak dipuji, layak disembah. Engkaulah Yesus Kristus Tuhan, tidak berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Engkaulah yang awal dan akhir. Kami memuji Engkau, Raja di atas segala raja. Kami memuji Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Kasih setiamu kekal selama-lamanya. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Kami siap sambut hari dengan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Kami mau sambut hari ini dengan berserah kepada Tuhan, karena kami tahu hidup kami hanya ada dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus urapi kami, tuntun kami, bukakan kebenaran surga bagi kami, nyatakan rahasia surga bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk setiap murid Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, semangat, semangat, semangat ya. Saya menyapa Pendeta Henry Paliama, Ibu Judi LC Palunsu ya, yang selalu saja tetap setia ya. Bersama-sama kita bersekutu di pagi hari ini, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari ya. Dengan paling sederhana kita praktek itu firman Tuhan. Baca dulu saudara. Kenapa? Kalau kita tidak baca, kita tidak dapat mengerti. Dan kalau kita tidak mengerti, kita tidak dapat melakukan. Karena kita hanya melakukan apa yang kita mengerti dan pahami. Ya, jadi penting sekali ya prosesnya kita mempraktekkan firman Tuhan itu mulai dari baca dulu saudara ya. Jadi jangan cuma dengar-dengar khotbah saja, tapi kita baca saudara. Supaya apa saudara ya? Saya percaya saudara, kalau kita baca Alkitab, Yesus langsung memuridkan kita. Roh Kudus yang menuntun kita pada kebenaran dan mengingatkan kita kepada apa yang Tuhan Yesus mengajarkan. Haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab saudara saat ini sudah ada di mana? Ya, semangat, semangat, semangat ya. Mari baca Alkitab. Kita saling memberi motivasi, saling memberi semangat satu sama lain saudara-saudara ya. Saya sudah di akhir 2 Tesalonika dan saya rindu mau membagikan kebenaran firman Tuhan di 2 Tesalonika pasal 3 pagi hari ini ya. Puji Tuhan saudara ya. Ya, jadi menikmati baca Alkitab sama seperti kita nikmati makan kita ya. Kalau kita makan, ada makanan yang kita favorit atau makanan istimewa, aduh, enjoy the moment ya. Wow, luar biasa saudara. Puji Tuhan ya. Saya juga menyapa Mary Sumanti, terima kasih sudah ada bersama-sama
dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari bersama-sama ya dengan Pendeta Raymond Mantik. Haleluya, semangat ya. Pendeta yang di Paliama sudah di Yeskiel 44 sampai 46 ya, udah mau penghujung kitab Yeskiel ya. Memang kitab nabi-nabi panjang, isinya berat-berat saudara ya. Tapi kalau kita rajin baca Alkitab saudara, pasti kita akan dibukakan rahasia surga bagi kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita buka hati kita pagi hari ini ya, untuk belajar firman Tuhan bersama-sama, bertekun bersama-sama dalam pengajaran firman. Dan saudara-saudara juga harus maju semangat baca Alkitab di rumah ya. Nggak usah banyak-banyak, 1 pasal minimal sampai 3 pasal ya. Karena saya tahu sesibuk-sibuknya kita, paling sibuk di dunia sekalipun, kita tidak lupa makan. Betul nggak? Setuju ya? Kita tidak lupa makan ya. Jadi makan itu adalah kebutuhan kita. Begitu juga dengan makan firman ya. Kita perlu kasih makan roh kita ya. Saya juga menyapa Pastor Mari Mantiri. Terima kasih sudah ada bersama-sama dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari ya, dengan cara yang paling sederhana, yaitu kita baca Alkitab saudara. Baca saudara, mulai dari baca saudara. Jangan kita tinggalkan membaca Alkitab saudara-saudara ya, karena kita pikir sudah tiap minggu kita dengar firman di gereja. Itu tidak cukup saudara ya, karena saudara makan, saudara kan nggak makan seminggu sekali ya, tiap hari 3 kali makan itu paling kurang saudara. Itu udah paling kurang saudara. Belum tambah snack dan coffee break ya, saudara bisa sampai 5 kali ya setiap hari. Jadi mari makan saudara ya, makan firman Tuhan. Makanya setiap hari ya, saya mengajak teman-teman semua untuk maju dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Saya juga menyapa sahabat saya ya, Ani Jitmao, hello. Ini my sister. Ini kalau baku dapat di orang Papua dong bilang kakak dong bahaya. Begitu tuh. Jadi puji Tuhan ya. Mari kita maju ke gerakan bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan dari 2 Tesalonika pasal 3 ya. Firman Tuhan berkata demikian. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu, memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepada kamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna.
Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Dan ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Saya menyapa Ibu Adne Damar. Terima kasih sudah ada bersama-sama dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik pagi hari ini ya. Kita maju dalam kegerakan baca Alkitab setiap hari minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal, saudara-saudara. Tema kita pagi hari ini, anak Tuhan kuat hati dalam hidup ini ya. Anak Tuhan harus kuat hatinya dalam hidup ini. Ada beberapa banyak orang di sana hatinya yang sudah tebal, hatinya yang sudah bebal dan tidak lagi mendengar firman Tuhan dan tidak lagi mau melakukan firman Tuhan. Ada juga orang-orang di luar sana hatinya yang mudah hancur, mudah retak karena ya ada teguran sedikit tersinggung dan mulai mundur, saudara-saudara ya. Saya temukan di gereja-gereja saudara ya, di tempat saya pelayanan, kalau orang tidak siap dengarkan firman Tuhan, ketika firman Tuhan itu datang dengan tajam dan keras saudara, mereka tinggalkan saudara. Ya, mereka bagaikan orang-orang yang di Yohanes 6 ayat 66 ya, yang mengatakan perkataan ini keras, siapa yang dapat melakukannya? Dan mulai hari itu mereka meninggalkan Yesus Kristus. Wow, saudara-saudara. Jadi saudara, yang Tuhan mau kita adalah orang-orang yang menjadi kuat hati kita, kuat iman kita, kuat kasih kita kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi badai hidup, ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan, ketika kita menghadapi ujian dan tantangan hidup kita, bahkan sebaliknya ketika kita ada dalam keberkatan Tuhan, dalam kelimpahan, dalam puncak karir kita, saudara-saudara. Dalam keadaan apapun, anak Tuhan harus kuat hatinya dalam Tuhan. Kalau kita dalam penderitaan, dalam pergumulan, ingat Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan setia. Kalau kita dalam kelimpahan materi, kelimpahan berkat, ingat Tuhan selalu ada bagi kita. Jangan kita lupa diri, lupa daratan. Semua hanya kemurahan Tuhan, semua hanya titipan Tuhan. Hidup adalah anugerah. Ya, kemarin saya ketemu ada saudara yang di kampung, saudara. Tapi mereka walaupun di kampung, mereka sangat berlimpah karena pekerjaan mereka adalah penambang emas. Mereka produksi emas di kebun mereka, saudara, di tambang mereka produksi emas, saudara. Jadi walaupun mereka di kampung, saudara, ya saya ke kampung tuh, waduh ngeri sekali, saudara ya. Mereka bangun rumah 6 miliar, rumah sekian ya karena uangnya banyak, saudara. Tapi saya bersyukur ya bertemu dengan keluarga di kampung mereka, uangnya banyak, beli rumah di mana-mana, saudara, punya lahan di mana-mana. Tapi mereka bilang semua cuma titipan Tuhan, semua cuma kemurahan Tuhan. Wow, saudara. Anda kalau sudah sampai di level begitu berarti Anda betul-betul merasakan bahwa ya hidup ini hanya kemurahan Tuhan. Makanya saudara-saudara, kita harus kuat hati kita di hadapan Tuhan. Jangan jatuh waktu saat kita menderita, bergumul dalam pengiringan kita akan Tuhan, dalam pengabdian kita kepada Tuhan. Jangan kita jatuh
saat kita dalam pergumulan. Dan jangan juga kita lengah ya pada saat kita kelimpahan. Saat kita Tuhan beri, kita menikmati segala keberkatan. Wow, semua kemurahan Tuhan ya. Saya bersyukur sebagai hamba Tuhan ya, kemarin kami baru diberi kesempatan ikut family course ya, kursus pernikahan ya, marriage course ya, kursus pernikahan saudara. Dimana bagi saya dan istri kami bilang terima kasih Tuhan, Tuhan sangat sayang kami, Tuhan sangat mengasihi kami. Kami diizinkan ikut kursus pernikahan secara cuma-cuma saudara, di mana kami dilayani dengan makanan yang mewah-mewah. Wow, satu plate itu bisa harga, saya pikir-pikir ini bisa harga 200-300 satu plate. Dan saudara, kita boleh menikmati romantic dinner saudara. Dan saya bilang terima kasih Tuhan Yesus, semua kemurahan Tuhan ya. Kita boleh nginap di hotel bintang 5 dua hari ya. Kita nginap di sana. Wah, pokoknya hari-hari itu serasa dunia milik kita berdua saja saudara. Tidak ada gangguan, anak-anak tidak ada ya, anak-anak di rumah, dan kita menikmati hari dan ya memperbaharui lagi hubungan kasih suami istri ya. Ternyata saudara, dalam hubungan kasih suami istri harus tambah dia diupayakan saudara untuk saling mengasihi. Ya luar biasa saudara. Tuhan itu setia. Makanya jangan kita putus asa dalam keadaan penderitaan, tapi juga lupa daratan dalam keadaan kelimpahan. Tuhan itu tetap setia. Dia ada dalam hidup kita waktu kita dalam pergumulan, dan dia juga ada bersama kita ketika kita dalam kelimpahan. Tuhan mau kita mengalami kelimpahan dalam Tuhan, tentu saja, karena kita anak-anak raja, ahli waris kerajaan Allah. Nah saudara-saudara, mari kita menjadi anak Tuhan yang kuat hati. Anak Tuhan harus kuat hatinya dalam hidup ini saudara-saudara. Apa tantangan-tantangannya? Keluarga yang tidak punya uang punya tantangan tersendiri. Keluarga yang punya uang punya tantangan sendiri. Keluarga yang ada dalam himpitan punya tantangan sendiri. Keluarga yang berkelimpahan materi punya tantangan sendiri. Artinya setiap orang punya masing-masingnya. Setiap orang punya pikulannya masing-masing. Saudara, yang Tuhan mau kita tidak membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Ya, wah pergumulan saya beda, pergumulan saya paling besar. Pergumulan kalian tidak merasakan apa yang saya rasakan. Banyakkan orang suka membanding-bandingkan dengan orang lain saudara, dan mereka berpikir masalah mereka paling besar. Ya, orang-orang yang membesar-besarkan masalah akan kelihatan masalahnya paling besar. Kenapa? Karena masalah yang mereka besarkan bukan Tuhan. Ya, kalau Tuhan yang kita besarkan, kita percaya Tuhan maha dahsyat, maha luar biasa, penyembuh yang ajaib, pembuat mujizat. Kalau kita ada masalah, ya, masalah kita bisa saja besar. Tapi yang kita besarkan Tuhan, maka masalah akan kelihatan kecil. Paling tidak kita sudah mengatasi masalah itu. Walaupun dalam keadaan realnya masih ada, belum selesai. Tapi di dalam alam roh, di hati kita, paling tidak kita sudah menaklukkannya. Nah ini yang luar biasa saudara. Ya, saya menyapa Pastor Jandri Sonda. Terima kasih sudah ada bergabung bersama-sama di kegerakan Daily Life Kingdom Principle bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik. Ya, juga ada James C. Korompis Musak. Ini my brother ini ya. Hello my brother ya. Mari maju bersama-sama kegerakan anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan. Baca Alkitab tiap hari. Minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Ya, bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik. Silakan di follow akun Pendeta Raymond Mantik. Ya, kalau saudara kasih jempol puji Tuhan, dan juga kalau saudara mau menabur bintang silakan ya. Terlebih berbahagia orang memberi daripada menerima. Nah saudara-saudara, kenapa kita harus kuat hati kita dalam segala hal dalam kehidupan kita? Karena kita punya Tuhan yang setia. Tuhan adalah setia.
Dia tidak pernah tinggalkan kita. Ya, Tuhan Yesus itu ya dan amin. Selalu apa yang Dia katakan terjadi. Selalu apa yang Tuhan Yesus janjikan terjadi. Dan Dia berjanji, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Tuhan berjanji. Dan Tuhan berjanji tidak seperti manusia berjanji yang kadang-kadang dia lupa. Ya, saya jujur, saya kerap kali lupa dengan janji saya kepada anak-anak saya. Saya lupa barangkali janji dengan teman atau dengan saudara-saudara sekalian. Bisa jadi karena ada halangan di jalan, bisa jadi karena ada sesuatu terjadi sehingga apa yang saya janjikan itu berubah. Tapi Tuhan, Dia berjanji. Dia ya dan amin. Apa yang Dia katakan selalu terjadi. Makanya saudara, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, ya, Dia mati, hari ketiga Dia bangkit, 40 hari Dia menunjukkan Dia hidup. Dia berulang-ulang mengajarkan kepada mereka tentang kerajaan Allah. 40 hari Dia bersama-sama dengan para murid, Dia menunjukkan Dia hidup, bahkan sampai kepada 500 orang sekalipun. Dan waktu Dia naik ke surga, 10 hari kemudian Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya. Luar biasa. Roh Kudus-Nya. Kenapa saudara? Roh Kudus adalah tanda Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Ya, dengan adanya Roh Kudus memenuhi kita. Roh Kudus, ya, memenuhi kita sehingga Bapa, Anak dan Roh, ya, memenuhi kita, ya. Ini melampaui akal kita, saudara, melampaui rasio kita, bahwa kita sudah dijadikan bait Allah yang kudus. Kita ini adalah bait Allah yang kudus, saudara-saudara. Dan Allah yang esa ada di dalam kita, sehingga kita boleh berkata, roh yang ada padaku lebih besar dari segala macam roh yang ada di dunia ini. Haleluya. Makanya saudara, anak-anak Tuhan harus kuat hatinya di dalam Tuhan. Ya, berapa banyak orang-orang yang menjadi lemah dan putus asa, orang-orang yang menjadi tidak percaya waktu ada dalam pergumulan, waktu ada dalam persoalan, waktu ada dalam ujian. Ya, saya pernah mengalami itu, saudara. Ya, waktu ada dalam ujian yang berat, ya, saya sekali lagi mau menyaksikan, ya, saya waktu itu sakit, saya lumpuh, saya mengalami osteoartritis, saudara-saudara. Saya terbaring tidur, tak berdaya. Apalagi dokter bilang, Pak, sakit ini tidak bisa sembuh lagi. Tambah lagi, saudara. Tambah stres, saudara. Tambah pikiran, saudara. Tambah saya menangis dan sebagainya. Kadang-kadang dalam pikiran saya datang pikiran, Tuhan, apakah Tuhan ada bagiku? Tuhan, apakah Tuhan menyembuhkanku? Ya, dalam keadaan-keadaan begitu, saudara, firman Tuhan datang berbisik, berbicara di telinga saya, kedengaran, saudara. Ya, jadilah kuat dalam kekuatan kuasanya. Jadilah kuat dalam kekuatan kuasanya. Jadilah kuat dalam kekuatan kuasanya. Ya, Efesus 6 ayat 10. Saya ingat baik waktu itu. Dan saya mulai saat itu saya perkatakan itu firman. Setiap saat, setiap momen saya bilang, jadilah kuat dalam kekuatan kuasanya. Dan jadilah kuat dalam kekuatan kuasanya. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Saya percaya saya sudah sembuh. Buka mata, saudara, masih terbaring di tempat tidur, lumpuh tak berdaya. Tiap hari, saudara. Tiap hari saya melakukan itu, saudara. Dan saya mengalami apa artinya hidup oleh iman, saudara. Apa yang kita percayai melebihi dari apa yang kita lihat. Makanya, saudara, ya, Tuhan Yesus bilang sama Thomas, Thomas, kamu percaya karena kamu melihat. Berbahagialah mereka yang percaya meskipun tidak melihat. Dan saya dan saudara, kita masuk golongan orang-orang yang berbahagia. Kenapa?
Karena kita percaya Yesus walaupun kita tidak melihat. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan kita itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jangan sekali-kali Anda merasa Anda sendirian, Anda bergumul sendiri, Anda merasa Tuhan tidak ada bagimu, Tuhan tidak adil bagimu. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Ya, kita kalau arahkan pandangan kita kepada Tuhan, pikiran kita jadi jernih, pikiran kita jadi positif. Tapi orang kalau mengarahkan pandangannya kepada masalah, pada situasi, bukan pada Tuhan, pikirannya jadi kabur, ya, mudah asumsi, mudah prasangka, segala macam rupa, ya, mulai berpikiran negatif kepada orang lain. Kenapa? Dia tertuju pada situasi dan keadaan. Tapi kalau pikiran kita tertuju kepada Yesus Kristus, ya, kita mampu berpikiran positif, kita mampu berpikiran baik, kita mampu optimis. Makanya saudara, arahkan pandanganmu kepada Yesus, karena Dia setia. Ya, kita lihat sekali lagi, ya, saya sudah pernah baca tapi saya mau bacakan bagi kita. Ya, firman Tuhan itu selalu baru setiap hari, selalu segar tiap hari, walaupun ulang-ulang, ya, sama seperti saya yang nggak pernah bosan makan nasi, saudara. Ya, demikian juga ya, kita ulang-ulang firman Tuhan, saudara. Ya, di dalam Ibrani pasal yang kedua, saudara-saudara, ya, Ibrani pasal yang ke-12. Saya akan membacakannya bagi kita, saudara. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Arahkan pandangan kepada Yesus. Nah, ini kalau saudara arahkan pandangan kepada masalah, pada orang, saudara akan menyalahkan orang lain, saudara akan menyalahkan situasi, saudara akan menyalahkan bahkan dirimu sendiri, saudara salahkan. Dan bukan itu, Tuhan pun saudara salahkan. Karena apa? Saudara mandangnya pada situasi, pada persoalan. Yang saudara besar-besarkan adalah masalah. Wah, masalahku paling besar, pendeta. Iya, beda sama mereka. Pokoknya saya paling besar. Semua orang kalau ada masalah pasti akan bilang masalahnya paling besar. Makanya saudara, jangan besar-besarkan masalah. Yang saudara besarkan nama Tuhan. Iya, memang saya punya masalah. Masalah saya punya besar, tapi Tuhan saya maha besar. Dia lebih besar dari segala persoalan dan pergumulan hidup saya. Kalau saudara arahkan pandangan saudara pada Yesus, Anda menjadi lebih dari pemenang dalam segala hal. Arahkan pandangan kepada Yesus, ya. Apa yang membuat saya tabah dan setia dalam melayani? Hati kita harus kuat. Aduh, jadi gembala, jadi pendeta itu hatinya harus kuat, saudara-saudara. Kalau gembala kurus, dibilang gak ada berkat. Gembala gemuk, dibilang gak pernah puasa. Ya, jadi gembala itu serba salah, saudara. Kalau pakai bajunya yang mewah-mewah, dibilang show off, gak sederhana. Padahal ya, baju-bajunya semua dikasih orang atau berkat Tuhan, ya. Macam-macam, saudara. Kalau Anda jadi gembala, Anda tidak kuat hati, ya, Anda langsung bilang, tinggalkan pelayanan. Benar nggak? Begitu juga ya, kalau Anda kuat hati, jadi istri, jadi suami. Kalau Anda tidak kuat hati, keluarga bisa hancur, saudara.
Kalau Anda tidak kuat hati, sabar untuk keluarga Anda bisa hancur. Anda bisa memilih ego, Anda bisa memilih emo. Ego dan emo, saudara ya. Egois dan emosi, saudara. Akhirnya mengambil keputusan pada saat marah. Keluarga jadi berantakan. Makanya ya, siapapun Anda, suami, istri, anak-anak muda, kuat hatinya di dalam Tuhan. Kenapa kita harus kuat hati? Karena Tuhan kita setia, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Kenapa kita harus kuat hati? Karena Tuhan kita setia, Dia selalu ada bersama kita. Dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan kelimpahan, Tuhan selalu ada. Ya, dalam keadaan himpitan, cobaan, dan dalam keadaan saudara bahagia berlimpah, Tuhan selalu ada bagi kita. Ya, saya menyapa sahabat pendeta Remonnya, Femi Feibe Peleng Poto ya. Ari Matindas nih, Pastor Ari Matindas. Terima kasih sudah ada bersama-sama dengan kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara sederhana. Baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Jadi saudara-saudara, tema kita pagi hari ini, orang Kristen, anak Tuhan harus kuat hati dalam hidup ini, dalam menghadapi kehidupan. Ya. Dan bagaimana supaya kita kuat hati, saudara ya? Kita percaya Tuhan setia. Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Kalau kita arahkan pandangan kita kepada Yesus Kristus, saudara, ya, maka kita kuat, saudara. Saya selalu bilang, lihat Yesus aja. Kalau Yesus ditolak, apalagi Pastor Reman. Yesus dibenci, apalagi Pastor Reman. Yesus aja, ya, apa yang kurang dari Yesus? Orang Manado bilang, kurang baik apa Yesus? Asih orang yang diberi makan oleh Yesus. Mereka lah yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Jadi kita pandang kepada Yesus. Dia yang menyempurnakan iman kita. Dia yang menyempurnakan iman kita. Kalau kita pandang pada manusia, manusia berjanji, dia lupa. Manusia bilang dia siap begini begitu, tapi dia lupa. Yesus tidak pernah lupa, saudara-saudara. Ya, kalau jadi gembala, ya, kalau Anda tidak kuat hati, sudah lama pensiun, saudara. Anda jadi gembala kalau tidak kuat hati, ya. Karena apa, saudara? Pelayanan profesi yang tekanannya paling tinggi itu salah satunya jadi gembala, jadi pastor, saudara. Di mana ada orang yang mendukung engkau, suka sama engkau, tapi ada juga orang yang diam-diam menusuk dari belakang, ada orang yang tidak suka dengan engkau. Itu sudah real, saudara. Jadi Yesus aja justru yang tidak suka sama Yesus itu orang-orang beragama, saudara. Orang-orang yang rajin baca Alkitab, ahli-ahli Taurat, saudara. Itu mereka yang benci sama Yesus, yang menolak Yesus. Makanya kalau kita arahkan pandangan kita kepada Yesus, kita terhibur, saudara, sebagai hamba Tuhan. Makanya kita setia-setia saja. Karena apa? Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Ya, saya menyapa sahabat-sahabat Pastor Raymond, Ibu Jena Sorongan, ini Bunda ya. Ada Ibu Meske Kando. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang sederhana. Baca Alkitab. Saya percaya ya, lewat pelayanan di platform biru ini, saudara, akan bangkit kegerakan anak-anak Tuhan yang suka baca Alkitab, ya. Bangkit komunitas anak-anak Tuhan yang suka baca Alkitab, minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Kenapa, saudara? Karena bagaimana Anda mau praktek firman Tuhan kalau Anda tidak baca? Ya, jadi membaca itu langkah paling pertama untuk praktek firman Tuhan. Ya, baca, kita dapat dibukakan rahasia kerajaan surga, kita dapat prinsip-prinsip kerajaan Allah, kita dibukakan rahasia kerajaan Allah, kita memahami, kita mengerti, dan kita mengaplikasikannya, kita mempraktekannya. Anda tidak dapat melakukan apa yang Anda tidak mengerti.
apa yang Anda tidak pahami. Ya, itu sudah pasti. Itu hukum alam. Ya, nggak mungkin Anda melakukan apa yang Anda tidak pahami. Jadi kalau kita mau alami kuasa Tuhan, mau alami mujizat Tuhan, praktek itu firman Tuhan. Lakukan itu firman Tuhan, karena tidak ada mujizat tanpa ketaatan. Ya. Dan bagaimana supaya kita praktek itu firman Tuhan? Mulailah dari membaca. Ya, kalau kita baca, kita mengerti, kita praktek, saudara. Ya, jadi anak Tuhan harus kuat hati, saudara. Dan di sini firman Tuhan katakan sekali lagi, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu, memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepada kamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Ya, bagaimana supaya kita kuat hati? Kita lihat pada ketabahan Yesus Kristus. Ya, kita lihat kepada ketabahan Yesus Kristus. Yesus rela pikul salib. Dia taat. Dia tahu bahwa dia sedang melakukan karya penebusan. Dia taat sampai akhir. Kalau boleh memilih kehendaknya, dia tidak mau melewati salib. Tapi dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Wow, luar biasa saudara-saudara. Ya, mari kita arahkan mata kita pada ketabahan Kristus, pada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah penyempurna iman kita. Dia menyempurnakan iman kita. Jadi iman kita bertumbuh oleh dengar pada firman Tuhan Yesus. Dan iman kita menjadi sempurna karena Yesus Kristus. Makanya pandangan kita tertuju kepada Yesus Kristus. Arahkan pandanganmu kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dahsyat. Sini, Papa berdoa dulu. Oke. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati Abel yang mau ke sekolah. Urapi, pakai dengan kuat kuasa. Jadikan dia anak baik, anak dengar-dengaran orang tua, anak rajin, anak berprestasi di kelas. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, siap. Ya, minta maaf ya, saya doakan anak dulu. Dia mau ke sekolah, katanya minta didoakan. Haleluya. Jadi karena bapaknya pendeta, jadi anak-anak tuh sudah tahu ya, kemana-mana kalau pendeta tuh didoakan. Nah, kalau dokter diperiksa dulu ya, saya periksa, saya kop. Kalau pendeta doakan, apapun doakan. Sampai anak-anak saya bilang, Papa ini sedikit-sedikit doa. Iya, karena pendeta itu kerjanya berdoa, saudara-saudara. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, saudara. Anak Tuhan harus kuat hatinya. Ya, saya tidak tahu kadar hatimu seperti apa saat ini. Barangkali kalau kadarnya 10%, 20% atau bahkan ada yang 100%, saudara. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Kalau Anda merasa hati Anda sudah kuat, lebih kuat lagi. Kalau Anda merasa hati Anda lemah, izinkan firman Tuhan membersihkan hatimu. Sehingga engkau tidak menjadi putus asa dan tidak menjadi lemah, tidak menjadi lelah dalam menghadapi kehidupan ini. Ya. Kehidupan di dunia ini begitu keras, saudara. Ya, buas. Tapi saudara, anak Tuhan harus kuat hati. Kuat hati. Suami-suami harus kuat hati. Karena apa? Kalau Anda tidak kuat hati, Anda jatuh dalam pencobaan. Istri-istri harus kuat hati. Makanya saya bilang sama istri saya, minta maaf. Saya tidak takut kamu. Saya lebih takut Tuhan dari kamu. Wah, istri saya tuh pasti kalau sudah bilang gitu dia senang. Kenapa saudara? Istri-istri, kalau Anda punya suami yang takut akan Tuhan, saudara gak perlu kasih kacamata kuda buat suami. Ya, kemarin saya ada teman kesaksian. Wah, selama 20 lebih tahun menikah, saudara ya. Ya, tiap hari saudara, suaminya harus pakai kacamata kuda.
Ya, bahkan kalau nyetir mobil saudara, nggak boleh tengok kiri kanan, harus ke sana terus. Kalau nggak dicubitin sama istrinya. Ya, aduh. Tapi kemarin waktu ikut kursus pernikahan saudara, dia terlepas, terbebas, istrinya mengasihi, mengampuni. Wah, luar biasa saudara. Ya, kalau suami takut akan Tuhan, istri di rumah aman. Ya, kalau istri takut akan Tuhan, suami kerja di mana-mana aman, saudara. Kenapa, saudara? Ya, kalau suami cuma takut istri, pindah kerja daerah luar, saudara, dia kayak kuda telepas. Orang sini bilang kuda telepas, saudara. Karena dia istri nggak lihat, saudara, ya. Tapi kalau dia takut Tuhan, dia tahu di mana-mana ada Tuhan, saudara. Luar biasa, saudara. Dunia di sana, saudara, buas, saudara. Waktu saya pelayanan di Hong Kong, saudara, kita ke Shenzhen, ya, di Shenzhen, saudara. Waktu itu untung saya sama teman, ya, saya bawa teman laki-laki, saudara. Di kamar hotel pun, saudara, kita diketuk pintu, saudara. Ada service plus, saudara. Saya kira apa, saudara? Service plusnya dibawa cewek, disuruh pilih, saudara. Ngeri toh? Disuruh pilih, saudara. Nggak ada istri tuh. Tapi untung ada teman juga, jadi kita dikuatkan, saudara. Wah, ngeri sekali. Kalau di sana, ya, ditawarkan perempuan itu kayak jajanan. Mau pilih yang mana? Seperti itu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita kuat di dalam Tuhan. Apa yang membuat kita kuat dalam Tuhan? Ya, ajaran firman Tuhan, ya. Di sini di firman Tuhan katakan, dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Artinya terus menerus melakukan apa yang dipesankan firman Tuhan. Ya, di sini dikatakan di ayat 6, tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Jadi penting sekali, ya, apa yang membuat hati kita kuat? Kalau kita selalu belajar firman Tuhan. Ingat, Anda menjadi apa yang Anda belajar. Anda menjadi apa yang Anda belajar. Setuju? Ya, kalau Anda belajar ilmu arsitek, ya Anda bisa jadi arsitek. Anda belajar ilmu dokter, Anda jadi dokter. Anda belajar apa lagi? Masak-memasak, Anda bisa jadi chef. Jadi kalau mau jadi murid Tuhan, belajarnya apa? Belajarnya firman Tuhan setiap hari. Amin, ya. Jangan sampai kita menurut ajaran-ajaran yang lain, tapi berpegang saja pada ajaran Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bangkit sebagai anak-anak Tuhan yang kuat hati menghadapi kehidupan ini. Anak-anak Tuhan yang kuat hatinya, ya, kuat imannya, percaya bahwa Allah itu setia. Dan melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Apa pergumulanmu saat ini? Apa challenge-mu? Ya, saya selalu percaya Yesus adalah jawaban dalam setiap kehidupan kita. Yesus adalah jawaban dalam kehidupan kita. Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. I am the way. I am the truth and the life. Ya, Tuhan Yesus katakan demikian. Saya percaya Tuhan Yesus itu caranya. Caranya. Jadi kalau saudara lagi bergumul suami istri, Tuhan Yesus itu caranya. Anda bergumul dalam pekerjaan, Tuhan Yesus itu caranya. Dalam segala hal apapun. Kalau saudara sampai di level seperti ini, saudara berkemenangan luar biasa, saudara. Kenapa, saudara? Dalam keadaan apapun, saudara. Saya selalu bertanya, apa yang Tuhan Yesus mau katakan? Ya, atau apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam perkara ini. Kenapa? Karena kita anak Tuhan, kita murid Tuhan. Amin. Kita orang Kristen. Jadi saudara, pagi hari ini mari kita kuat hati dalam Tuhan. Saya tidak tahu pergumulanmu seperti apa. Anda barangkali sedang bergumul dengan kesehatan. Anda barangkali sedang bergumul dengan sakit penyakit. Anda barangkali sedang bergumul dengan
masalah hubungan suami istri, anak-anak atau cucu. Anda bergumul masalah keuangan, pekerjaan atau usaha, apapun itu. Tidak ada masalah yang lebih besar dari Allah yang maha besar. Tidak ada masalah yang lebih besar dari kebesaran Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, pagi hari ini arahkan pandanganmu kepada Yesus. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Tanggalkan beban-bebanmu, tanggalkan segala dosa. Tanggalkan apa yang membebani di hati, pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang membuat Anda lemah. Saudara ya, memang sakit penyakit saudara datang karena pikiran-pikiran kita saudara. Sebagian besar karena pikiran-pikiran kita. Makanya firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Jadi kalau kita penuh boleh mengendalikan diri kita dan kita boleh bersukacita senantiasa, berbahagia senantiasa dalam keadaan apapun. Paling tidak kita sudah bonus sehat. Amin. Kita sudah bonus apa? Sehat. Saya lebih senang biaya sehat daripada biaya sakit saudara. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Saya tidak tahu kadar hatimu seperti apa pagi hari ini. Tapi yang Tuhan mau, kita jadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Jadi kuat di dalam Tuhan. Kalau imanmu sedang tergoncang saat ini, engkau sedang putus asa, kecewa, datang kepada Tuhan. Anda sedang dalam kepahitan dan kebimbangan, amarah, pagi hari ini datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Anda sedang bergumul dalam segala hal, keadaan apapun, percayalah, Tuhan itu setia. Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Makanya Tuhan Yesus disebut Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Dialah Yah dan Amin. Apa yang dia katakan selalu terjadi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita hampiri tahta kasih karunia Allah pagi hari ini. Kita bersepakat di dalam doa. Kalau saudara ada pokok-pokok doa, silakan saudara ya. Sampaikan pokok-pokok doa saudara dan kita bersepakat. Kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Apabila ada dua orang di antara kamu bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Mari kita bersepakat bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Firman Tuhan datang menguatkan kami. Firman Tuhan datang menyegarkan kami. Firman Tuhan datang memotivasi kami. Firman Tuhan datang membuat kami penuh gairah iman bagimu. Firman Tuhan menguatkan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan pemberitaan ini. Mereka yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan di hati. Mereka yang sedang mengalami beban-beban di hati. Mereka yang sedang mengalami lemah iman. Sehingga mereka menjadi kecewa dan putus asa. Apapun keadaan itu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kelegaan daripada Tuhan turun. Damai yang daripada Tuhan turun memerintah. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami siap sambut hari ini dengan penuh kemenangan. Kami siap sambut hari ini dengan penuh gairah, penuh iman. Kami bersyukur, kami sehat, kami kuat, kami bahagia, kami berlimpah di dalam Tuhan Yesus. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna, pertolongan Tuhan sempurna, penyediaan Tuhan sempurna, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sempurna ada atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Haleluya, haleluya. Kalau ada yang sakit saat ini, Anda sedang bergumul dengan sakit penyakitmu, percayalah, Tuhan Yesus penyembuh yang ajaib. Dokter dunia boleh bilang tidak bisa sembuh, tidak ada jalan lain, tapi Tuhan sanggup menyembuhkan. Mari kita sepakat, kita berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kami sepakat, kami satu hati, kami satu iman di dalam nama Yesus Kristus. Segala sakit penyakit kami berdoa, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus.
sudah menyucikan dan menyembuhkan. Sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kalau ada anak-anak Tuhan, ada orang-orang yang lagi penuh dengan beban di dalam hati, ada depresi, stres, kekecewaan, keputusasaan, rasa ingin bunuh diri, kepahitan, amarah, kegelisahan, ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran, apapun perasaan-perasaan yang menindih di hati. Saat ini Tuhan, kami berdoa kelepasan daripada Tuhan terjadi. Terlepas di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau ada orang yang masih hidup dalam belenggu dosa, datang kepada Tuhan. Tuhan setia. Dia mengasihi engkau. Minta ampun dosamu di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Segala belenggu-belenggu dosa kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus sudah sucikan kami, sudah ampuni kami dari segala dosa kami. Ini kami Tuhan, baharui kami di dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan di dalam nama Yesus pemulihan terjadi buat keluarga-keluarga, terjadi buat keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga yang sedang diambang perceraian, perselisihan, percekcokan yang memecah belah keluarga. Kami berdoa damai yang daripada Tuhan terjadi. Kasih Tuhan turun, memerintah dan melimpah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini hari yang indah, hari yang luar biasa. Kami mau menjalaninya dengan optimis. Kami mau menjalaninya dengan penuh iman. Karena kami percaya Tuhan setia. Penyertaan Tuhan sempurna ada atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyambut hari dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. 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 Saudara rasakan lawatan Tuhan, hadirat Tuhan. Amin. Tuhan itu dahsyat saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita kolaborasi beritakan Injil bersama-sama. Ya. Dengan kita bergandengan tangan beritakan Injil. Silakan saudara bagikan pemberitaan-pemberitaan ini. Ya. Kepada siapa-siapa saja. Di wall-wall mereka. Saya percaya. Ya. Tuhan. Ya, firman-Nya tidak pernah kembali dengan sia-sia. Silakan saudara bagikan. Terima kasih buat support untuk pelayanan pemberitaan di sosial media oleh Pendeta Raymond Mantik. Saudara boleh follow ya di akun di platform biru. Saudara juga bisa ikut di platform merah, platform hitam warna-warni, semua platform ada saudara ya. Tapi ya saudara boleh subscribe ya. Dan saudara juga ya, mari kita saling mendukung satu sama lain untuk melebar luaskan kerajaan Allah. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik. Mari kita semangat, semangat, semangat. Ingat baca Alkitab di rumah ya, minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat ya. Maju ke gerakan bersama-sama di kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Tuhan Yesus memberkati.